Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman adekon di wilayah Indonesia Tengah nih dan saya lihat tadi juga ada beberapa peserta dari bukan hanya dari Makassar ya, bukan hanya dari wilayah Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk wilayah Indonesia Tengah menuju siang, selamat eh, siang untuk waktu Indonesia Timur. Nah, teman-teman Edukon, selamat datang di Edukons untuk hari ini kita akan berbagi cerita Edukon seri 5 ini tentang psikologi cinta nih. Psikologi cinta, bagaimana kita menjalin hubungan yang sehat tanpa toksik. Rasa-rasanya kalau dilihat dari banyaknya partisipan yang bergabung ini sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan materi dari narasumber kita pada hari ini dan mungkin saja teman-teman juga sudah ini nih sudah tidak sabar lagi nih mau berbagi ceritanya juga terkait bagaimana sih menjalin hubungan yang sehat itu. Nah, teman-teman, ini waktu yang tepat buat teman-teman. Sekaligus curhat mungkin ya, bisa ya teman-teman meluangkan ini unek-unek di hati. Kalau yang biasanya kan diingetin ayang untuk makan nih, apakah teman-teman sudah ngingetin ayang untuk lihat juga nih berbagi ceritanya Edukon hari ini biar sama-sama nggak toksik gitu. Jadi hubungannya bisa sehat-sehat terus. Nah, teman-teman, tapi sebelum itu izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Dr. Musulyati SAG MPD. Uh, Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Andriani, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya Ibu. Cuaca lagi kondisi lagi tidak mendukung ini. Banyak yang jatuh sakit. Teman-teman Edukons Gitu. juga tetap ya jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan juga. Ya, teman-teman Edukons, narasumber kita ini beliau merupakan dosen sekaligus ketua jurusan di bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Malang. Background pendidikan beliau S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 dan S3 beliau bimbingan konseling Universitas Negeri Malang. Beliau aktif menulis dan mempublikasikan karya ilmiahnya, juga terlibat dalam pengabdian dan juga banyak berbagi ilmu nih dan kegiatan berbagi ilmu di kegiatan seminar, workshop, lokakarya dan sebagainya sebagai narasumber. Dan hari ini kita berkesempatan nih untuk mendengarkan dan menimbah ilmu dari beliau. Selanjutnya, beliau juga pernah menjabat gelar sebagai pegawai berprestasi Universitas Malang dan Satya Lencana Karya Satya tahun 2017. Nah, saya tidak mau mengambil banyak waktu nih, teman-teman sudah penasaran, jadi saya persilahkan saja kepada Ibu Dr. Muslihati, silahkan, saya persilahkan dengan hormat, silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Andriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam cinta katanya. Salam cinta dari Malang, from Malang with love. Yang saya hormati Ibu Dr. Farida Aryani dan segenap pimpinan di Universitas Negeri Makassar, khususnya di jurusan bimbingan dan konseling, terutama penggiat edukons, ini para apa istilahnya punggawa edukons. Dan yang saya cintai, saya banggakan Mbak Andriani, ini luar biasa ya, moderator kita malam pagi hari ini, aura-auranya adalah aura cinta begitu. Saudara sekalian, para pecinta-pecinta yang tergabung dalam ruang virtual ini, salam kenal dari saya, Muslihati, biasanya Maisa memanggil saya Bu Mus begitu. Hari ini saya akan berbagi pada Anda tentang sesuatu yang mungkin boleh dibilang isu yang tidak akan pernah habis lekang sepanjang zaman, selalu hangat, yaitu tentang cinta.
psikologi cinta. Cuma belakangnya ini cukup berat bagi saya. Menjalin hubungan sehat tanpa toksik. Waduh, jari wong Jawa abot ini, berat ini. Baik, mari kita mulai dari definisi dulu. Ini saya rasa kalau kita berbicara definisi itu kayak kuliah Bu Mus ya. Kita niati aja itu hari ini kita belajar cinta karena yang menciptakan kita adalah Sang Maha Cinta dan kita diciptakan atas nama cinta dari orang tua kita, lalu kita tumbuh dan berkembang hidup hingga saat ini juga karena cinta. Begitu kira-kira. Jadi penuh dengan cinta lah makanya ya tiap hari penuh dengan cinta. Oke, mari kita maknai apa itu cinta. Secara umum saya mendapatkan pengertian dari beberapa referensi itu, cinta itu adalah wujud dari perasaan. Jadi sebenarnya manusia itu kan punya 3 domain ya kalau kita tahu secara psikologis gitu ya. Manusia itu punya aspek fisik, punya aspek perasaan, punya aspek tindakan begitu. Namun cinta ini kalau boleh kita akui memang datang dari hati. Makanya kadang-kadang Mbak Andriani ya kalau ada orang dari mata turun ke hati, itu enggak salah itu. Karena biasanya dari pandangan begitu muncul debar-debar rasa gitu kira-kira. Ini enggak tahu. Yang pengalaman pasti senyum-senyum ini. Kalau saya kan sudah zaman masa lalu, tapi kalau saya sampai sekarang tetap merawat cinta begitu. Cinta dengan siapa? Ya cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada suami, pada diri sendiri, cinta pada pekerjaan, cinta pada anak, cinta pada anak didik, cinta pada kejadian sehari-hari dalam bentuk syukur. Itu kalau yang saya coba ejawantahkan. Nah, di sini perasaan cinta itu adalah perasaan positif. Jadi ketika ada muncul bagaimana cinta itu terjadi toksik, nah itu nanti saya akan ulas gitu ya. Cinta itu perasaan positif dan perasaan positif itu dari diri manusia kepada makhluk lain. Ini sebenarnya definisi ini sempit ya. Karena kita juga tahu kalau Mbak dan Mas sekalian melihat video-video kadang di TikTok atau di YouTube, ada hewan yang justru mencintai begitu dalam siapa tuannya. Dia ada banyak kisah itu, mungkin Mbak pernah lihat ada sepasang sahabat laki-laki punya hewan peliharaan dan hewan peliharaannya itu tidak sembarangan, singa itu ya. Lalu kemudian karena ini sepasang sahabat ini menyadari nggak mungkin lah kita akan terus membesarkan dia di rumah karena berbahaya, maka kemudian singa itu dilepas ke alam bebas. Konon laki-laki 2 sahabat ini dari Australia, lalu dilepasnya singa itu di Afrika sana. Beberapa tahun kemudian datang untuk menjenguk karena kangen. Nah, itu si singa itu sudah beranak pinak. Tapi ternyata jalinan emosi itu masih ada, sehingga ingat dan tetap berpelukan padahal singanya sudah begitu besar begitu ya, dan itu mungkin sesuatu yang tidak biasa. Itu contoh bahwa jalinan cinta itu bisa jadi antara manusia dan hewan juga bisa. Karena itu maka cinta itu bisa dialami oleh semua makhluk. Mbak Andriani, saya ini kalau tidak dibatasi nanti bisa dongeng terus ini saya. Berapa menit ini Mbak Andriani? Atau saya lanjutkan dulu, nggih? Lanjutkan boleh. Baik, Mbak Mas kalian ada banyak tokoh yang sering mengungkapkan definisi cinta. Yang pertama yang harus dan wajib saya kutip ini Jalaluddin Ar-Rumi karena beliau ini adalah apa kalau boleh dibilang syekhnya cinta begitu kira-kira ya. Beliau mengatakan bahwa cinta itu adalah sumber dari segala sesuatu dan inti dari segala bentuk kehidupan yang ada di dunia. Karena dunia dan kehidupan muncul karena ada kekuatan yang bernama cinta. Nah, ini dalam pemaknanya Ar-Rumi ini. Kalau saya melihat dari sisi kajian tasawuf begitu, makna dari Ar-Rumi ini adalah wujud dari Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Makanya kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu 2 sifat yang tersemat dalam kalimat mulia itu adalah sifat yang mengedepankan cintanya Allah. Tidak terbatas kepada makhluk yang beriman maupun tidak beriman. Wah, ini luar biasa. Mengapa kemudian dari segala kehidupan yang ada di dunia ini sumbernya adalah cinta. Nah, Jalaluddin Rumi memaknainya seperti itu. Termasuk saya katakan tadi ya, kita hadir karena cinta, kita tumbuh karena cinta, kita ada karena cinta, dan bahkan mungkin kita bertahan juga karena cinta. Nah, ini luar biasa. Cinta itu bulat tapi menarik gitu ya kira-kira ya. Lalu kemudian yang kedua, ada tokoh Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab. Beliau mengatakan bahwa cinta ini adalah kecenderungan hati manusia kepada sesuatu. Karena ada rasa kenikmatan atau manfaat yang diperoleh
ketika kita mencintai, nah ini sudah ada tendensi ya, beliau melihat bahwa manusia mencintai itu ya karena ada tendensi. Iya, memang manusia itu kedunyan kok, bahasanya orang Jawa kedunyan. Apa itu? Materialistis kita itu, pragmatis. Kita mencintai karena saya suka pada dia karena tampan, si cowok suka pada si cewek karena dia manis, pengertian apa segala macam. Ada satu dampak timbal balik yang kita harapkan. Nah, ini sebenarnya pemaknaan ini tidak salah. Saya sangat setuju dengan Profesor Quraish Shihab. Tapi ketika ada satu pemaknaan ini kemudian agak melenceng begitu, di situ muncul toksiknya. Nanti saya akan jelaskan biar penasaran Mbak Andriani ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tokoh yang sangat terkenal, beliau sebenarnya teori di bidang kecerdasan, di bidang kreativitas. Orang BK pasti mengenal lah ya, Robert J. Sternberg. Saya juga nanti akan menjelaskan teori cintanya Robert J. Sternberg ini. Cinta itu adalah emosi manusia yang paling dalam, tapi paling diharapkan. Saya tidak tahu apakah Sternberg ini juga pernah membaca kutipan dari seorang perempuan yang dikatakan salah satu perempuan tercantik di dunia, Lady Di, istrinya Pangeran Charles ya, mantan istrinya. Lady Di itu pernah mengatakan bahwa penyakit yang paling mematikan di dunia ini bukan kanker, bukan kanker dan bukan HIV, tapi penyakit tidak dicintai. Wah, itu kan angel itu, kalau orang Jawa bilang jeru gitu ya, dalam itu. Maka manusia bisa melakukan banyak hal karena atas nama cinta gitu, sehingga terjadi ada kekerasan atas nama cinta, kekerasan dalam pacaran begitu. Nah, Sternberg mengatakan bahwa manusia mungkin akan berbohong, menipu, mencuri, bahkan membunuh atas nama cinta. Dan lebih baik mati daripada kehilangan cinta. Wah, ini kisah-kisah masa lalu itu kalau kita berbicara cinta, mulai pengorbanan cinta kayak Romeo and Juliet, sampai perebutan cinta. Ini antara bapak dan anak. Banyak kasusnya itu kalau di masyarakat umum. Kalau yang paling terkenal, ini ada ya, Mbak Mas kalian, kalau saya tidak tahu kalau budaya di Makassar seperti apa karena saya orang Jawa. Sejarah-sejarah yang saya baca sejarah Jawa gitu. Amangkurat I itu adalah putra dari Sultan Agung. Sultan Agung itu adalah Raja Mataram yang pernah mencoba untuk mengalahkan Belanda. Jadi Sultan Agung itu pahlawan nasional. Putranya, penerus dari Sultan Agung itu namanya Amangkurat I. Nah, ini konon dalam babat Tanah Jawa itu sosok Amangkurat I ini orang yang suka mencintai banyak perempuan gitu ya ceritanya ya. Nah, salah satu kisah yang sangat sampai sekarang itu dikenang, pertama dia rebutan cinta dengan anaknya. Jadi Amangkurat I ini tertarik pada perempuan namanya Roro Oyi. Cantik, tapi masih kecil. Nah, karena itu cobalah dibesarkan dikit gitu. Ternyata anaknya juga menemui Roro Oyi dan jatuh cinta gitu. Kan karena anaknya tidak sejauh bedanya gitu ya. Akhirnya apa? Anaknya itu diminta memilih tahta atau Roro Oyi, diminta membunuh Roro Oyi di depan bapaknya itu, di depan raja itu. Seperti itu cinta itu. Jadi cinta itu bisa membuat seseorang bisa membunuh begitu. Bahkan mungkin Mbak dan Mas kalian sering mendengar, kok bisa ya suami membunuh istri atau sebaliknya, itu kan terjadi. Ya, itu yang sudah toksik, yang toksiknya sudah racun, kalau itu udah benar-benar racun begitu ya. Nah, karena itu maka cinta ini emang sebuah misteri, kalau boleh dibilang ada sisi-sisi misterius dari cinta. Tapi menariknya cinta itu tidak memandang tingkatan manusia. Perasaan yang dapat menembus batas kasta itu diantaranya adalah cinta, di antara perasaan-perasaan yang lain. Nah, kita sering melihat karena perbedaan kasta, perbedaan tingkatan sosial, perbedaan kekayaan, itu banyak kasus cerita itu yang menarik sampai difilmkan. Nah, tokoh berikutnya adalah tokoh humanis Erich Fromm. Ini penteori sosial dan psikologi yang sangat terkenal begitu. Teori beliau banyak digunakan terutama di dunia BK dan psikologi. Beliau mengatakan bahwa cinta adalah perasaan simpati dari dalam diri manusia yang melibatkan emosi yang mendalam. Loh, kalau kita lihat dari 4 kutipan tadi itu semuanya mengatakan bahwa ini emosi yang paling dalam ya. Ya memang cinta itu sesuatu yang sudah masuk tidak hanya di hati ya, tapi nurani gitu ya, sampai kepada perasaan yang sulit untuk dikikis. Nah, nanti saya mungkin ada yang gagal move on ini, saya sharing nanti Mbak Andriani gitu ya. Nah, tapi Erich Fromm ini
kemudian menjelaskan, saudara sekalian, cinta itu baru dikatakan cinta dan itu bisa mencapai level cinta kasih begitu jika ada 5 syarat yang terpenuhi. Nah, Erich Fromm ini sukanya memberikan syarat ini tapi menjadi petunjuk bagi kita ya. Cinta itu akan hadir jika saling mengenal, lalu muncul perasaan, perasaan itu disadari, tumbuh, kemudian perasaan itu disiram, disemai, dikuatkan, disuburkan. Penyuburannya dengan apa? Dengan tanggung jawab, dengan perhatian, saling menghormati. Karena apa? Kalau boleh dibilang, ini dalam pengalaman saya ya, seringkali kita mudah sekali jatuh cinta. Tapi untuk membuat cinta itu bertahan bertahun-tahun, nah itu pertanyaan. Orang menikah mungkin perasaan cinta bahagia itu di bulan-bulan pertama. Berikutnya ketika sudah mulai muncul negatif-negatif dari sisi seseorang, kebiasaannya ternyata begini, selama ini hanya menipu saya dan seterusnya. Bertahankah sampai puluhan tahun? Kok bisa ada pasangan rukun puluhan tahun, sementara ada pasangan-pasangan yang lain dengan cepat menggugat cerai. Nah ini sekarang kan gugat cerai di Indonesia itu konon katanya dari 4 pasangan yang menikah, 1 itu bercerai di Indonesia itu. Jadi perceraian di Indonesia itu 25% dari jumlah pasangan yang menikah dalam setiap tahunnya begitu. Nah itu satu fakta yang menyedihkan. Nah dari kenyataan ini, dari Erich Fromm tadi, ada satu apa namanya ya, orkestrasi teori yang mengatakan bahwa cinta itu butuh komponen. Tadi kan sudah dikatakan ya, ada pengenalan, ada perasaan, ada tanggung jawab, ada perhatian, ada saling menghormati. Nah, ketika cinta itu bertemu, ketika cinta itu ingin dikembangkan atau dikukuhkan, itu perlu ada 3 bagian. Pertama keintiman, kedekatan. Makanya tadi perlu pengenalan ya. Setelah itu perlu ada gairah, passion ya. Lalu begitu berikutnya ada komitmen. Nah, 3 hal ini kalau tidak ada 3 hal ini ambiar katanya orang-orang anak-anak muda sekarang ambiar. Kalau cuma intim dan gairah tanpa komitmen ya jadinya 7-Eleven. Jadinya hanya pacaran nggak jelas, mau dibawa kemana hubungan kita, kan jangan katanya begitu. Itu keintiman dan gairah tanpa komitmen. Atau mungkin komitmen dan gairah tanpa keintiman itu berhayal karena biasanya terjadi pada orang-orang yang LDR. Makanya salah satu ancaman itu adalah LDR itu. LDR. Karena apa? Keintimannya kurang. Nah, coba kita lihat satu-satu ya. Intimasi atau keintiman itu apa? Keterikatan, kedekatan, keterhubungan. Bu, sekarang kan ada video call. Oh ya, itu sangat membantu karena setiap hari bisa ketemu. Tapi akan lebih sempurna jika keintiman itu dibentuk dengan kedekatan fisik, bertemu setiap hari. Itu karena apa? Karena memang manusia itu makhluk psikis ya, makhluk cinta. Cinta itu perlu dikembangkan dengan rasa ngobrol, bertemu, memberikan perhatian, memberikan apa ya, wujud dari cinta itu sendiri, itu sentuhan dan sebagainya. Tapi itu jika sudah halal kuncinya, jika halal sekali lagi. Lalu yang kedua, nah ini syarat halalnya ini ya, passion atau hasrat atau gairah ya. Orang mengatakan di sisi lain, passion itu kan ini ya Bu ya, dorongan untuk menyukai sesuatu secara mendalam. Iya betul, ini hasrat. Termasuk dalam karir itu kan juga ada hasrat dan keinginan yang mendalam, itu passion. Passion ini kalau dalam hubungan cinta ada romantisme begitu, rasa sayang-sayang begitu, lalu kemudian ada daya tarik seksual, itu passion. Oke, berikutnya komitmen. Nah, saya tidak perlu menuliskan dengan kata-kata. Kayaknya gambar ini mewakili kalau bapaknya ini kira-kira usia 80 lebih, ibunya 70 lebih gitu. Tidak ada daya tarik sosial, tidak ada daya tarik seksual di sini udah. Tapi ada intimasi dan ada komitmen ya. Ini yang dibilang kalau kita melihat orang manten ya, anak-anakku mahasiswa semua, seringkali kita semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu muncul karena intimasi, mawaddah itu muncul karena passion, rohmah itu muncul seiring dengan berjalannya waktu, di situ dikuatkan dengan komitmen. Kalau sudah usianya 60 tahun, 70 tahun, daya tarik seksual sudah berkurang, maka komitmen ini, tapi komitmen ini tidak terjadi tiba-tiba, dia harus dibangun sejak awal cinta itu dijalin. Begitu. Nah, baik.
Sekarang saya masuk ke teorinya Sternberg. Saya katakan tadi ya, Bu, bagaimana ya mewujudkan cinta dengan 3 komponen itu? Nah, coba kita kenali dulu. Jenis-jenis cinta, katanya Sternberg. Kita masuk yang mana? Ada liking, ini hanya intimacy aja. Orang yang suka, hanya suka, itu maunya berdekatan aja. Tapi kalau misalnya kita romantic love, itu passion and intimacy, gitu, gairah dan kedekatan. Hati-hati nih, hati-hati sebenarnya romantic love itu. Kayaknya dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Tapi apakah ada komitmen? Lalu ada companionate, intimacy dan komitmen. Biasanya ini lebih kepada persahabatan, ya. Lalu ada empty love. Empty love ini kalau boleh dibilang cinta bertepuk sebelah kaki gitu kira-kira ya. Nah, itu komitmen aja dari salah satu pihak begitu. Ini cinta yang hampa katanya. Lalu ada fatuous love. Ada gairah dan komitmen. Nah, cinta yang bodoh ini. Ini yang empty love dan fatuous love ini kadang-kadang ya itu tadi, orang-orang yang mencintai teramat sangat pada seseorang tapi tidak mendapatkan balasan yang setimpal gitu. Lalu ada juga cinta yang hanya mengarah kepada birahi. Infatuation, ini hati-hati. Mungkin karena ada imajinasi seksual, nah ini bahaya. Nah yang di tengah ini yang benar-benar kita cari sebenarnya, consummate love, cinta yang sempurna. Karena di dalamnya ada intimacy, ada passion, ada komitmen. Aduh, betapa indahnya ya. Gitu. Nah ini kira-kira tadi sudah saya jelaskan. Nah, tadi saya sudah jelaskan kalau non-love itu tadi yang cinta bodoh kayaknya ya. Sorry, bukan. Yang non-love, tanpa cinta. Tanpa cinta, tadi nggak disebutkan dalam teori segitiga cinta. Kita mulai dari liking aja, liking. Intimasinya tinggi, gairahnya rendah, komitmennya rendah. Itu suka. Infatuation, cinta yang apa tadi? Infatuation, saudara sekalian, cinta birahi, keintimannya rendah, gairahnya tinggi, komitmennya tinggi. Ya, tapi kalau dari, ya betul, empty love, keintimannya rendah, gairahnya rendah, komitmennya tinggi. Ini cinta sebelah tangan itu tadi, sebelah kaki. Romantic love, keintimannya tinggi, gairahnya tinggi, komitmennya rendah. Companionate, intimannya tinggi, gairahnya rendah, keintimannya tinggi. Fatuous love, keintimannya rendah, gairahnya tinggi, komitmennya tinggi. Consummate love, wah semuanya tinggi. Nah, sekarang saya tidak tahu ini apakah ada sudah menikah ini Mbak Andriani. Atau jangan-jangan mau segera menikah. Ini saya coba mau cerita ya. Mbak, cinta dan pernikahan. Bu, apakah cinta harus berujung dengan pernikahan? Oh, kata harus itu katanya kalau dalam teori konseling itu tidak boleh disebutkan. Itu jadi irrational belief. Kita boleh mencintai seorang, tapi menjadi jodoh dan tidak. Nah, itu miliknya Tuhan. Gitu. Nah, terus kemudian cinta dan pernikahan itu bagaimana Bu hubungannya? Coba. Ada orang yang cinta, saling cinta, menikah dan tetap cinta. Lalu ada orang yang cinta, menikah lalu tidak cinta. Nah ini jangan-jangan yang toksik tadi itu. Lalu ada yang orang tidak cinta, menikah lalu cinta. Lalu ada orang yang tidak cinta, menikah tidak cinta. Ini Bumus kok kasih warna-warna, ini ada maknanya warna-warna ini gitu ya. Jadi cinta, menikah, tidak cinta. Wah, hati-hati, ini lampu kuning. Lampu kuning kan harus pelan-pelan katanya gitu ya. Kalau tidak cinta, menikah dan tidak cinta itu kan lampu merah, ini bahaya gitu, tanda bahaya. Oke, ini maknanya. Ini maknanya. Nomor 1. Orang cinta, saling mencinta, lalu menikah, tetap bisa menjaga cinta. Itu orang beruntung, orang sabar dan cerdas. Kenapa? Ya beruntung, dia mendapatkan cinta, dia menghormati cintanya, dia menjaga cintanya, dan sabar. Karena apa? Kalau sudah menikah, setelah bulan madu selesai, 3 bulan, 4 bulan, ketahuan aslinya. Mohon maaf ini kalau saya pakai bahasa yang kasar, yang kalau pakai baju naruh bajunya sembarangan, kalau yang pakai kaos kaki nanti kocar-kacir, semua kejelekan-kejelekan muncul. Nah, makanya orang nomor 1 bilang orang sabar dan cerdas. Cerdasnya apa? Cerdas untuk kembali menumbuhkan cintanya tadi dan mensyukuri cinta yang diberikan Tuhan, gitu.
Lalu nomor dua, orang nomor dua. Oke, orang nomor dua itu cinta. Setelah menikah jadi tidak cinta. Nah ini orang yang konyol dan kekanak-kanakan, yang toksik tadi itu. Lalu orang nomor tiga, tidak cinta, menikah lalu cinta. Ini biasanya orang yang dijodohkan ya, atau ta'aruf, orang yang berhati luhur, dewasa, dan bertanggung jawab. Tapi mungkin ada hal-hal lain. Bu, kena yang sana ta'aruf tapi cerai. Nah ini lain lagi nanti persoalannya, kita jelaskan lagi. Yang nomor empat, tidak cinta, menikah, ya sudah saling menikmati begitu, tapi tetap tidak cinta, itu orang bodoh katanya. Nah kita nomor berapa ini? Nah, saudara sekalian, sebagai pembuka, ini saya tidak berlama-lama ya. Sepertinya saya sudah berbicara sekitar 15 menit ini. Nah, ini tidak boleh lama-lama saya berbicaranya. Oke, baik. Mengapa cinta berubah jadi toksik? Nah, apakah tadi saya sudah menyampaikan bahwa ketika orang menikah baru akan ketahuan belangnya pasangan, jeleknya pasangan. Bahkan cenderungnya kalau dulu kita masih belum menikah, kelihatannya pasangan kita sempurna, yang terbaik. Begitu sudah menikah, ternyata kok begini, ternyata kok begini, ternyata kok begini, begitu. Banyak sekali hal-hal negatif yang baru kita ketahui. Ekspektasi yang berlebihan, yang ternyata ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataan, gitu. Harapan kita itu jauh panggang daripada api, katanya begitu ya. Itu bisa menjadi benih-benih toksik. Lalu kemudian rasa memiliki yang berlebihan itu juga bisa menjadikan toksik. Makanya ada satu nasihat dalam bahasa Arab itu, ahbib habibaka ghaunamma asabaqidaka yaumamma, katanya begitu. Cintailah kekasihmu biasa-biasa saja, siapa tahu suatu ketika dia akan menjadi musuhmu. Sebaliknya, ya bencilah musuhmu biasa-biasa aja, siapa tahu dia akan menjadi kekasihmu suatu saat nanti gitu. Nah, berikutnya kalau kita merujuk pada pendapat dari Eric Fromm tadi, kita kurang mengenal kebiasaannya, dia juga kurang mengenal kita, kurang adanya tanggung jawab, kurang adanya perhatian, kurang adanya saling mengalah. Mungkin Bu Farida dengan saya ini hampir sama ya, masa pernikahan kami kurang lebih sekitar 25 tahun lah, 20 sampai 25 tahun dengan pasangan begitu. Karena anak saya yang pertama itu usianya sudah hampir 22 tahun, jadi sekitar 23 lebih pernikahan saya. Memang dalam masa itu apakah tidak terjadi sakit hati, masalah? Yo banyak, A sampai Z begitu. Tapi kemudian ada saling mengalah. Ini kebanyakan memang mungkin bukan berarti saya mengatakan laki-laki tidak mengalah. Perempuan harus bisa apa ya? Karena perempuan kan lebih rasio kita juga jalan, tapi perasaan itu seringkali mengemuka. Yang laki-laki harus tahu bagaimana memahami kondisi psikologis istri, begitu juga istri. Apa harapan-harapan suami itu bisa kita tanyakan atau kadang-kadang kita baca dari gerak-geriknya itu. Nah, sehingga rasa saling menghormati, rasa saling apa namanya ya, melayani itu ada. Tapi itu ketika sudah menikah gitu ya. Yang lain bisa juga cinta itu jadi toksik ketika adanya ketidakseimbangan. Ini kalau dalam konseling ini teorinya transactional analysis. You are okay, I am not okay. You are not okay, I am okay. Ketika kita merasa lebih tinggi dari pasangan kita, nah itu muncul toksik. Ketika kita merasa lebih rendah dari pasangan kita, itu muncul toksik. Nah, itu diantaranya. Jadi Bu, bisa dari eksternal, bisa pelakor, Bu, ya bisa jadi begitu. Nah, nanti kita diskusikan ya. Naudzubillah min dzalik, semoga jalinan cinta kita tidak tergoda oleh hal semacam itu. Karena itu maka kita harus meminta kepada Allah, ya Allah, jagalah hubungan kami ini karena kami melakukan hubungan ini dengan niat untuk beribadah kepadamu. Jadi kalau ditanya, Bu, bagaimana dengan orang-orang yang selama ini mudah sekali bercerai begitu? Dalam kajian agama itu kan mengatakan bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang kuat, itu ikatan yang kuat atas nama Tuhan. Maka niatnya harus atas nama Tuhan. Kita menikah karena mencari ridho dari Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah. Dan jika kemudian terjadi hal-hal yang tidak baik di dalamnya, ya semuanya kembali kepada bagaimana Allah akan menentukan. Karena yang membuat kita menjadi berpikir toksik, berperilaku toksik, karena kita melawan apa yang ditentukan oleh Allah.
asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kita tidak menyukai sesuatu tapi itu baik bagi kita menurut Allah, tapi ada kalanya kita mohon maaf kalau saya kayak terbalik ya menyampaikan ayat ini. Ada kalanya kita menyukai sesuatu tapi ternyata Allah mengatakan bahwa itu tidak baik. Begitu. Nah, ini. Nah, berikutnya bagaimana Bu? Ini doa yang sering kali kita baca kalau kita sudah di tasyahud akhir. Kalau kita mengakhiri sholat ya bagi yang muslim ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Nah, semoga juga hati kita tidak terbolak-balik atas pasangan kita dan pasangan kita tidak terbolak-balik dari hati kita. Nah, karena itu maka ketika kita mencintai seorang, kita titipkan cinta itu kepada Allah. Semoga cinta itu bisa disemai atas Rahman dan Rahimnya Allah. Demikian Mbak Andriani sebagai ulasan pembuka dari saya. Mohon maaf jika masih kurang sana sini. Matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Andriani. Monggo, Mbak. Terima kasih, Bu. Wah, saya jadi banyak paham ini terkait cinta. Dan sepertinya teman-teman juga sudah pada tidak sabar nih, Bu. Sudah banyak pertanyaan di kolom chat. Mungkin bisa saya rangkum beberapa. Kita lanjut ke sesi tanya jawab dulu ya, Bu. Ya. Di sini sepertinya teman juga pada galau nih, yang komitmen itu sebenarnya seperti apa sih, Bu? Komitmen dalam cinta itu seperti apa? Karena katanya nih ada yang menjalin hubungan pacaran, tapi dalam hubungan itu hanya status. Hanya ada satu yang memberi, yang satunya merasa itu yang satu merasa apa ya? Tidak ada timbal balik begitu. Dan ya relate juga nih sama pertanyaan yang di atasnya nih, Bu. Apakah komitmen itu juga dibenarkan dalam Islam? Oke, baik. Satu persatu ya Mbak Andriani ya. Oke, mungkin saya tidak mengulas poin per poin, tapi saya coba secara umum. Komitmen itu adalah kemauan seseorang untuk setia, untuk menjalin hubungan. Iya, saya mencintai kamu dan saya akan menjalani hidup bersama kamu, itu komitmen. Gitu. Nah, tapi kalau dalam Islam sebenarnya ya Mbak ya, komitmen itu kan baru ada setelah akdun nikah. Ya. Nah, sebelumnya bagaimana Bu? Ya, sebelumnya kita kenal dengan istilah ta'aruf itu, mengenal gitu. Seberapa lama sebenarnya masa ta'aruf? Nah, ini yang banyak pendapat mengenai hal ini begitu ya. Nah, karena itu maka pada masa ta'aruf ini memang kita harus berhati-hati, saya rasa terutama perempuan. Saya tidak kemudian, wah Bu Musni, kalau boleh dibilang Mbak Andriani, tidak adil gender gitu ya, diskriminatif gender yang ke cewek tok yang dijaga. Bukan begitu, karena begini, ketika seorang perempuan itu pernah diketahui berkomitmen tanpa ada hubungan status yang jelas dengan seorang laki-laki begitu, maka seringkali stigma yang muncul itu adalah begini, dia masih dia masih perawan atau sudah setengah janda gitu toh, bahasanya kan menjadi begitu, janda tanpa pernikahan. Ini bahasa saya mungkin terlalu kasar ya. Nah, itu akan terjadi pada perempuan, tapi laki-laki tidak disebut dalam budaya. Sekalipun dia itu Don Juan, sudah menghabiskan cewek berapa, mohon maaf bahasanya kasar banget, ngapunten, maaf ya, maka tetap aja kan dibilang bahwa dia perjaka gitu. Ini makanya yang perempuan tolong hati-hati, meskipun kita punya perasaan cinta pada seorang, maka kita harus rasional. Cinta itu harus rasional. Seperti yang dikatakan oleh Quraish Shihab tadi, perasaan itu muncul karena kita merasakan ada manfaat dari dia. Karena itu dalam hal ini saya setuju dengan Quraish Shihab. Jangan hanya perasaan yang mengedepan, tapi apa? Hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan apa? Gitu. Sehingga kalau misalnya ada seseorang, kayaknya aku udah pacaran, tapi kapan dia nembaknya ya? Bener nggak? Jangan-jangan hanya aku yang merasa dia pacar saya. Kok dia masih ngerayu cewek lain? Karena itu maka supaya kita ini benar-benar yakin bahwa dia punya hubungan dengan kita dalam proses ta'aruf, maka kita perlu bertanya, Anda, sampean, kamu menganggap posisi saya di hatimu dan dalam kehidupanmu sebagai apa?
Jangan hanya dipikir, oh jangan-jangan, jangan diajak ngobrol berdua, ditanyakan gitu. Karena seringkali apa, kita overthinking. Nah, bener nggak Mbak Andriani? Banyak tuh cewek terutama yang overthinking tuh Mbak. Dia perhatian banget, nanya saya sehari 3 kali. Jangan-jangan memang orangnya suka perhatian, tapi kita yang menganggap terlalu jauh gitu. Karena itu maka ketika ada gejala-gejala bahwa dia sepertinya mencintai saya, tapi kok tidak ada komitmen, saya tidak suka dengan, kami tidak pernah ada tuh kapan komitmen jadian. Lah terus kalau tidak terjadi apa-apa, lalu ngapain merasa ada apa-apa? Kan gitu. Maka perlu ditanya tuh terutama yang cewek. Samen perhatian seperti ini pada saya, mohon maaf ya, saya baper nih gitu. Saya terus terang juga mulai ada rasa-rasa pada Anda, pada sampean, pada kamu, tapi di matamu, di hatimu, dalam kehidupan aku apa? Gitu. Saya ngutip ada seorang pembicara dan seorang Mbak ya pelawak Amerika, Steve namanya. Dia mengatakan, berapa lama batasnya perempuan itu boleh bertanya? Jika, kalau dia mengatakan tuh jika ada orang yang berkaitan dengan kita 6 bulan katanya kalau saya kesuwen kelamaan 6 bulan, kalau 6 bulan dia bilang masih belum bilang this is my girl or this is my honey or this is my love, maka lebih baik goodbye pada cowok itu. Kalau saya ya kalau sudah dia perhatiannya lebih dari 1 bulan 2 bulan, ditanyakan aja lebih cepat lebih baik daripada kita berharap ternyata harapan kita palsu. Nah itu yang kemudian bikin toksik berikutnya kan begitu ya. Nah sementara gitu Mbak Andriani, nanti mungkin bisa ditanggapi lain untuk yang pertanyaan yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Tadi sudah disinggung-singgung soal toxic nih, Bu. Tapi sebelum kita bahas itu, ada satu nih pertanyaan masih mendasar terkait cinta, Bu. Ada yang menganggap mungkin ya ketika kita berbicara soal cinta itu yang terbayang di benak kita itu kebahagiaan gitu, penuh dengan kebahagiaan. Tetapi ada juga yang menganggap kalau cinta itu dimaknai sebagai musibah. Nah itu gimana tuh Bu? Apakah cinta ini memiliki dua makna yang berbeda atau seperti apa? Silahkan. Terima kasih Mbak Andriani. Ini enggak tahu nih pengalamannya siapa ini. Ya, cinta itu saya katakan tadi misteri Mbak ya. Nah, dasar dari cinta itu adalah perasaan positif. Perasaan positif pasti berkaitan dengan kebahagiaan, rasa senang, rasa gembira, cinta kasih, berbunga-bunga, terpesona. Saya masih ingat dulu waktu kuliah itu S2, almarhum Profesor Rosidan itu meminta kami menuliskan kalimat-kalimat seputar rasa itu sampai ketemu sekian ratus supaya punya tabungan kalimat konseling yang banyak katanya. Itu dasar cinta. Dari cinta itu memang dasarnya ya emosi positif. Nah, tapi bagaimana dengan cinta yang kemudian ada rasa sakit? Ya itu tadi, Mbak. Ketika kita mencintai dan dalam mencintai, dan kemudian ada standar dari diri kita. Kalau saya memberikan, dia harus ngasih juga dong. Ada tanda timbak balik begitu. Maka ketika tidak mendapatkan sebaliknya, ada rasa kecewa, terus menumpuk rasa kecewa itu, apalagi terjadi hal-hal yang tidak kita suka, entah pengkhianatan dan sebagainya, maka begitu tipisnya antara hati cinta dan benci itu yang kemudian mengubah dari cinta menjadi benci, begitu Mbak Andriani. Nah, sehingga memang batas antara cinta yang bahagia dengan cinta yang menyakitkan itu begitu tipis, begitu tipis, seperti itu. Nah, oke, mungkin itu jawaban sementara, Mbak Andriani. Semoga tercerahkan ya teman-teman yang sudah bertanya tadi ini. Iya, makanya gini, Mbak. Ini mungkin seiring waktu ya. Jangan terlalu berekspektasi yang tinggi pada pasangan kita. Gitu. Apakah kita harus memaafkan segala kelemahannya? Jika selagi kesalahan itu bukan kesalahan yang prinsip, kita sampaikan, saya sebenarnya tidak suka kalau Saman seperti itu. Apa Saman menyadari kalau Saman pernah? Tapi itu pelan-pelan ya ngomongnya, memang harus pelan-pelan, tidak tiba-tiba begitu. Seperti itu. Nah, itulah uniknya. Bu Mus, apakah sampai sekarang kadang-kadang Bu Mus masih ada yang tidak disuka dari pasangan? Yo masih. Dan kadang-kadang saya sampaikan dengan cara guyon gitu.
Atau mungkin saya sendiri ya, tak, biarlah ini sesuatu yang tidak penting, nggak perlu saya ributkan, ini hal yang kecil aja. Persoalannya adalah hal-hal kecil seperti itu seringkali menjadi hal-hal yang kita anggap satu hal yang vital, dan itu yang kita ributkan, muncullah toksik di situ, begitu. Toksik itu kan sebenarnya ada rasa cinta, tapi kebencian dan rasa tidak suka itu juga mewarnai, meracuni dari hubungan tersebut, begitu. Seperti itu. Monggo kita lanjutkan, Mbak Andriani. Saya kembalikan pada Mbak Andriani. Kita lanjutkan ya, Ibu. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya secara langsung, boleh silahkan raise hand teman-teman. Sembari menunggu teman-teman yang mau bertanya secara langsung, saya lanjutkan ya, Ibu. Boleh, mohon izin, saya lanjutkan boleh, dari monggo, room chat. Oke, udah ada Ulfa Nurul Amalia, silahkan. Ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurul Amalia. Langsung saja, adapun pertanyaan saya, Ibu, bagaimana cara kita mengontrol atau memanajemen cinta dengan cara yang baik dalam Islam agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti pacaran sebelum halal, begitu. Terima kasih, Bu. Wah, ini pertanyaannya berat ini, Mbak Andriani. Oke, saya lanjut jawab ya, Mbak Andriani ya. Ya, silahkan, Ibu. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari pendapat para ulama ya. Ada unsur hewannya, ada unsur malaikatnya, begitu ya. Jadi manusia itu memang makhluk perpaduan gitu. Bahkan disampaikan di Al-Quran itu pada titik tertentu ketika manusia itu melampaui batas, itu lebih jelek dari binatang, balhum aldol gitu. Jadi memang kadang-kadang dalam kondisi seperti apa manusia itu terjerumus ya, ini salah satunya yang bisa mengganggu ini cinta itu tadi. Karena itu maka terutama saya katakan yang perempuan, jika ada laki-laki yang sudah mau merayu, yang kemudian meminta hal-hal yang paling sensitif, bahkan mungkin paling rahasia dari perempuan begitu, itu sebenarnya bukan cinta, itu nafsu. Jadi cinta yang memang benar dilandasi oleh ibadah dan cinta dilandasi oleh nafsu, itu bedanya adalah ketika tidak ingat kepada hal-hal yang menjadi pedoman-pedoman penting. Itu jawaban saya. Lalu kemudian bagaimana memanagenya? Ya kita memohon perlindungan kepada Allah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Saya jadi ingat, enggak tahu apakah kisah yang saya ceritakan ini relate atau tidak begitu ya. Ada banyak kisah dalam Islam, terutama dalam Al-Quran. Kisah cinta yang paling paling famous itu kan cintanya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Betapa kisah Siti Zulaikha dan Nabiullah Yusuf itu luar biasa. Zulaikha itu ibu angkat yang mengetahui proses perkembangan Nabi Yusuf, tapi sekaligus begitu tahu kegantengan ya, ganteng wajahnya, rupawan dan akhlak yang bagus, jatuh hati itu Zulaikha. Di samping konon ya memang Zulaikha itu wanita kesepian katanya begitu ya, sehingga tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dari suaminya begitu. Dalam artian hubungan biologis. Nah, ketika Nabi Yusuf itu dijerat, ditipu oleh Zulaikha, dirayu, yang kemudian terjadi peristiwa hampir terjadi hubungan fisik begitu, itu sebenarnya sudah ada ketertarikan. Jadi tidak hanya Zulaikha yang tertarik, Nabi Yusuf sebagai manusia biasa juga tertarik. Tapi ada satu peringatan dari Allah, burhan. Ada pencerahan secara batiniah. Karena apa? Ada ikatan yang kuat antara Nabi Yusuf dengan Allah gitu. Kalau kita sering mendapatkan nasihat dari para ulama, kan ada ya, wala taqrabuz zina innallaha kana fahisha wa sa'a sabila, itu sudah jelas jangan mendekati zina. Tapi ada juga nasihat innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menghindarkan kita dari perbuatan yang hina dan keji. Nah, jangan-jangan ini relate
dengan burhan yang disebutkan dalam kisah Nabi Yusuf tadi itu, kita memohon kepada Allah, semoga kita diberikan penjagaan oleh Allah, sehingga kita dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang akan membuat kita menjadi makhluk yang tercela. Itu saya rasa manajemennya diantaranya itu. Karena apa? Kalau kita mengelola diri kita sendiri, tidak mampu kita itu kalau hal semacam itu. Karena apa? Karena manusia itu memang lebih banyak nafsunya. Kita itu kan lebih banyak keinginan daripada kebutuhan. Apa-apa ingin, termasuk juga masalah cinta dalam hal ini, begitu ya. Oke, begitu Mbak Andriani. Jawaban saya jadi kemana-mana, ini tidak fokus ini Mbak Andriani. Mohon maaf Mbak Andriani. Semoga bisa menjawab apa Mbak Ulfa, Mbak Nurul Amalia. Sisi yang lain apa? Menahan pandangan. Ya, memang menahan pandangan, dan ini bantu orang lain dari menahan pandangan. Adik-adik yang cantik-cantik jangan sering posting foto-foto cantik di IG. Saya tuh pernah loh suatu ketika itu. Ini benar kisah nyata. Ini benar-benar kejadian. Jadi saya suatu ketika ke Semarang dengan teman-teman saya, ada event ilmiah lah di sana. Lalu kemudian kami naik taksi online. Nah, terus saya ini orangnya suka kepo gitu. Bapak asli Semarang ya? Bukan Bu, saya dari daerah Cirebon gitu katanya, dari barat dekat Jakarta kan. Nah, jauh dong Pak dari sini. Kenapa harus ke Semarang? Di sana Bu kecil penghasilannya kalau taksi online. Kalau di Semarang kan kota provinsi jadi banyak. Nah terus kalau dengan ibu gimana ya, kadang pulang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Nah kita kan guyon, waduh jauh-jauhan nih bapak sama ibu gitu kan, guyonan kita kan semobil itu emak-emak semua gitu. Nah, ada teman saya yang nyeletuk, lah kalau kangen gimana Pak gitu, ini guyon ini. Apa yang dijawab oleh bapak-bapak itu? Saya buka aja Bu Facebook atau foto-foto yang orang-orang cantik-cantik itu tak ciumin katanya gitu. Nah, jadi kalau kita sering posting foto-foto cantik, bisa jadi itu akan menjadi sasaran orang-orang yang kangen untuk diciumin. Maaf ya. Oke, begitu. Monggo saya kembalikan kepada Mbak Andriani. Ya, semoga menjawab ya. Siapa tadi? Mbak Ulfa Nurul Ya. Amalia, ya. Ini biar nggak bingung lagi. Berikutnya, monggo. Ada yang resen lagi nih Bu, ada Ya. Pak Ismail, silahkan Pak. Ismail, wah, kayaknya Pak Ismail ini sudah pengalaman ini. Bapak tidak bertanya toh Pak ya, tapi share pengalaman toh. Monggo Pak, silahkan. Silahkan Pak. Wah, ini kayaknya cowok-cowok ini banyak yang galau ini Pak, bertanya ini. Belum ada respon, kita ke Febrianto Pak. Boleh, silahkan. Izin bertanya Mbak. Monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kan saya berbicara tentang pribadi anak muda. Nah, Ya. Dan kita rasa sekarang kan pribadi anak muda itu memiliki kayak tiba-tiba ada perasaan sama perempuan. Dan pertanyaan saya itu kan saya punya namanya itu support system lah Mbak, kayak gitu. Tapi bukan pacaran gitu. Cuman kami berdua ini buat komitmen bukan untuk pacaran, tapi buat kedepannya begitu, saling memperbaiki. Apakah pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan dalam agama atau bagaimana Mbak? Itu yang menjadi tanda tanya dan pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Nah, langsung saya jawab ya Mbak Andriani ya. Oke. Sebenarnya saya mau tanya sama Mas Febri ini. Mas Febri suka sama cewek itu? Sama support system? Ini saya jadi biasa cewek itu seperti sound system jadi. Suka? Iya Mbak. Suka. Kalau boleh sama-sama suka sih kayaknya. Sama-sama suka, alhamdulillah. Lalu kemudian punya rencana untuk menikah? Ya, bisa dibilang begitu. Kira-kira berapa tahun lagi akan menikah? Kalau berapa tahunnya sih Mbak, kurang tahu karena sudah buat janji bilang saling permantap diri gitu.
Nah, itu yang bisa mungkin kalau saran saya bikin target. Kenapa kok perlu bikin target? Karena kalau tidak ada target, maka bermantap dirinya itu nggak jelas. Misalnya Mas Febri ini sekarang usia berapa? Kalau boleh tahu. Mungkin boleh inisial ya, 20-an Ya, lebih lah. 20-an lebih. Sebenarnya enggak apa-apa kalau misalnya mau dibilang 22 kah atau 23 atau 21? Bagian 20-an, Mbak. Ini golongan tidak bisa menyebutkan umur, enggak apa-apa. Soalnya banyak partisipan, Mbak. Oke, banyak partisipan. Oh, jangan-jangan banyak yang support sistemnya juga banyak. Enggak, guyon saya, guyon. Eh, Perempuan itu lebih overthinking daripada laki-laki. Lebih overthinking. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kalau misalnya memang mau menjalin komitmen, ya enggak usah terlalu dibesarkan rasanya sekarang. Karena apa? Belum tentu jadi jodohnya. Ini saya malah menjadi provokator ini Mbak Andriani. Kan gitu ya. Khawatirnya apa? Ternyata seiring jalan sebagai laki-laki misalnya, Mas Febri punya standar enggak untuk diri Mas Febri? Yang dikatakan siap, matang, saya bisa menjadi bapak, saya bisa menjadi pasangan, itu seperti apa? Itu kan masih seperti abstrak. Berapa uang panai yang akan saya kasih, berapa lama saya harus menyiapkan dan sebagainya. Sanggup enggak untuk menunggu? Karena pernikahan itu bukan pernikahan dua pribadi, tapi dua keluarga, dua budaya, dua harapan yang jadikan satu. Jadi kompleks sebenarnya, tapi tidak perlu kita berpikir sejauh itu, gitu ya. Karena itu maka jika ada hubungan seperti itu maka harus saling menjaga, lalu kemudian dalam artian menjaga ya ketemu bersama dan sebagainya, sebaiknya tidak di tempat yang sepi misalnya, lalu kemudian bertamu di rumah minta izin kepada bapak dan atau kepada ibu, lalu kemudian saling berpasrahkan kepada Allah. Kalau memang ini menjadi jodoh, maka semoga ini dimudahkan. Jika salah satu misalnya ada orientasi yang berbeda, harus saling terbuka. Itu harus disiapkan dari sekarang sehingga tidak ada rasa dendam dan unfinished business gitu. Seperti itu. Terutama Mas Febri sebagai seorang laki-laki harus jauh lebih gentle. Termasuk kalau memang ada rencana ditanya, kamu pengen seperti apa pengharapannya? Aku pengen punya apa yang bisa diwujudkan sebagai sebuah komitmen. Masih ya secara umum masyarakat Indonesia kan patriarki, jadi kebanyakan laki-laki kan yang menunjukkan kesiapan terutama dari sisi finansial begitu. Supaya cinta tidak hanya sekadar ucapan, tapi juga benar-benar sebuah tanggung jawab. Ingat tadi itu tanggung jawab ya, komitmen dan tanggung jawab. Nah, disinilah ada satu pengorbanan, ada satu upaya yang memang harus dipersiapkan, terutama bagi laki-laki. Bikin standar, maksud saya bikin target dan diomongkan. Dan tentu ini jangan sampai tanpa sepengetahuan orang tua. Begitu. Sebab bisa jadi orang tua punya paket lengkap, Mas. Wah, jangan sama Febri, aku sudah ngasih paket lengkap, misalnya begitu. Itu kan jadinya ada kasus-kasus yang kayak di TikTok itu banyak ya Mbak Andriani, ketika mantan datang, waduh itu saya sering kali nonton itu video mantan menghadiri undangan. Gimana lagunya? Harusnya gitu. Aku yang di sana. Lagu-lagu galau itu. Ya harusnya seandainya kamu tidak menunda-nunda kan gitu. Saya kembalikan kepada Mbak Andriani, monggo. Terima kasih, Bu. Jadi harus ada target dulu ya, Ibu ya. Biar tidak hanya sekedar komitmen, tapi ada tanggung jawab juga untuk mewujudkan. Betul, betul. Kita lanjut, Ibu. Mohon izin kita ke Ibu Lilis Agustina. Monggo, silakan. Monggo, silakan Mbak Lilis. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ingin bertanya Bu, terkait persahabatan antara laki-laki dan perempuan. Ya, persahabatan yang bagaimana tuh? Seperti ini Bu,
banyak orang yang beranggapan bahwa persahabatan antara laki-laki dan perempuan berunjuk dengan friendzone. Nah, saya kasusnya langsung aja Bu ya. Saya punya sahabat seorang laki-laki, dan saya memposisikan saya sama dia adalah sebagai sahabat. Nah, kami selalu sering sharing, bertukar cerita, terus kegiatan sehari-hari apa yang dilakukan, apa yang ingin dicapai untuk kedepannya. Tapi di satu sisi, yang laki-laki ini, ketika saya seperti memposting hal-hal yang sama lelaki lain, atau apalah Bu yang dia yang romantis, ya awalnya chattingannya ini lancar nih, tiba-tiba kayak renggang, diam atau apa itu. Saya juga bingung apakah itu ada tanda-tanda cinta gitu ya. Jadi sudah tidak lagi friend zone tapi love zone gitu ya. Iya Bu, itu bagaimana cara kita menyikapinya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ini Mbak Lilis ini sebenarnya punya perasaan yang sama kayaknya. Iya nih Bu. Iya kayaknya Mbak Andriani ya. Relate nih Bu sama pertanyaan di kolom komentar. Bagaimana gitu cara ya mengetahui kalau cowok itu suka sama kita? Ini untuk ceweknya. Terus kebalikannya, kalau ceweknya ini suka sama kita yang cowoknya gitu. Pasti baik. teman-teman ini pada bingung nih kan kalau sudah ada di posisi itu, sudah ada perhatian, sudah rutin gitu ya, tapi belum ada komitmen. Terima kasih Mbak Andriani. Sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan Mbak Andriani, diajak ngomong, komunikasi, ditanya, pertanyaan standarnya itu Mbak Lilis. Selama ini kita sudah menjalin hubungan persahabatan dan beberapa kali sampean atau apa kalau orang bilang, kalau orang Makassar bilang, kalau orang Jawa kan bilangnya sampean merespon begini tuh, maaf ya, jadi pelan-pelan dulu bilangnya. Sebenarnya di hati sampean saya diposisikan sebagai apa? Enggak apa-apa kita tanya seperti itu. Mungkin saya aliran asertif kali ya. Karena bagi saya cinta itu tidak hanya sekedar harus dirasa. Jadi memang harus ada komunikasi. Kalau misalnya kita tidak menanyakan begitu, maka kita tidak bisa harus bersikap bagaimana begitu. Yang perlu ditanya adalah posisi kita sebagai apa. Untuk selanjutnya kalau memang posisi kita itu masih sebagai teman, atau saya sebagai orang yang istimewa yang kemudian itu your love, cintanya dia gitu. Itu yang harus kita perjelas gitu. Kalau misalnya kita mau cuek aja ternyata dia memendam rasa, nah itu kan banyak kisah-kisah tragis yang banyak seringkali dibagi lewat Instagram dan sebagainya. Itu karena tidak adanya keterbukaan dan upaya untuk saling berkomunikasi. Mungkin tidak harus sevulgar saya menyampaikannya ya, tapi pelan-pelan ditanyakan. Saya bermakna apa pada kamu? Di dalam diri kamu itu saya maknanya apa gitu. Dan kalau saya memilih, Bu, sebaiknya komunikasinya lewat apa, Bu? Lewat chat, lewat telepon, kalau bisa ketemu. Kalau bisa lewat chat lebih enggak apa-apa. Jadi kita bisa mendengar langsung dari dia gitu. Seperti itu. Masing-masing ada plus minusnya sih. Kalau ketemu mungkin kita perlu merekam jika itu kita perlukan. Kalau tidak mungkin perlu ada, harus ada kontrak komitmen Mbak Andriani. Kontrak komitmen bermaterai 10.000, masa begitu kan enggak perlu ya kira-kira. Ya memang komunikasi itu sangat diperlukan, Mbak. Begitu juga dengan yang laki-laki pada perempuan, apalagi laki-laki pada perempuan harus lebih lugas. Jangan hanya dibatin, ditanya. Misalnya nih ada cowok namanya A, ceweknya namanya B misalnya. Si cewek itu perhatian banget. Tapi kok sepertinya TTM ya, teman tapi mesra. Saya tuh sebenarnya apa ya bagi dia? Ditanya. Saya itu tiap hari perhatian, nanya saya makan 3 kali sudah makan atau belum. Nah, di hatimu aku ini apa? Gitu. Tanya itu, jangan hanya didiamkan aja. Lama-lama jadi jerawat itu, bisa jadi bisul lama-lama kalau nggak segera ditanyakan. Gitu Mbak Andriani, monggo saya kembalikan ke Mbak Andriani. Gitu ya Mbak Lilis.
Terima kasih. Iya, selamat terjawab ya Mbak Lilis. Sama-sama. Sebelum saya membacakan lagi pertanyaan di kolom chat, kita ke Kak siapa nih? Kak Vivian. Ada yang resen, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya soal komitmen. Boleh cerita sedikit tentang? Boleh. Kayaknya Mas Pian nih sedang jatuh cinta ini, Mbak Andriani. Kelihatan nih dari kelihatan. Ya, gimana? Atau sedang memikirkan seseorang paling tidak ya? Ya, monggo silakan. Baik, soal pasangan. Pasangan saya awal-awal pertama itu memang pada awalnya sama dengan si siapa tadi cerita soal komitmen, tentang soal perbaiki diri untuk kedepannya. Sebenarnya kita sama-sama memperbaiki diri, tapi yang salahnya itu karena kita sering chat atau teleponan, jadi rasa nyaman itu ada di antara kita berdua. Oleh sebab itu, karena dalam agama bahwasanya pacaran itu tidak boleh, makanya pada itu saya mau putus, tapi saya tidak tahu bagaimana ke depannya nanti kalau setelah putus bagaimana, karena kalau soal perbaiki diri seharusnya tidak perlu untuk laki-laki dan perempuan itu saling curhat, fokus saja sama diri sendiri, karena ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilewati. Oleh karena itu saya berpikir mungkin hubungan ini disudahi saja gitu. Iya, tapi berat kayaknya Mas Pian ya. Kelas nggak ikhlas nih Bu. Karena faktor agama. Iya, si ceweknya gimana Mas? Kalau soal ceweknya sih, dia mengerti juga tentang agama, tapi karena dia memang sayang juga sama saya, jadi dia menyepelekan soal dosa-dosa itu. Apakah satu kampus? Privasi karena teman privasi. Nah, kenapa saya tanya? Apakah memungkinkan untuk sering bertemu begitu? Jawaban saya sama dengan Mas Febrianto tadi ya sebenarnya. Tolong dibicarakan target dan sebagainya. Kalau memang ya kita bertemu biasa saja, sudah tahu perasaan masing-masing, saling menjaga. Jika suatu saat memang tidak ditakdirkan bersama, ya mengapa tidak kita bicarakan saja. Kalau saya sesederhana itu, walau saya tahu perasaan tidak sederhana. Iya Bu, tapi si ceweknya itu tidak mau juga ketemu, karena tahu karena apa tidak mau ketemu, padahal dia 2 bulan 1 bulan saja terus ketemu untuk bicarakan soal ini supaya bisa berakhirin hubungan, tapi selalu kita tolak, atau mungkin tahu bagaimana. Mas Pian, kembalikan ke mohon maaf kalau saran saya ini menjadi sangat transendental ya. Dalam proses jodoh itu kan kita disarankan kalau dalam Islam itu sholat istikharah. Ya kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, kalau memang dia jodoh saya, jagalah perasaan kami bersama supaya tidak jatuh dalam kedosaan. Tapi jika dia bukan jodoh saya, temukan dia dengan pria yang lebih baik dari saya dan temukan saya dengan pasangan yang terbaik menurutmu. Itu kan sebenarnya. Dan Bu, masih ada rasa Bu di hati saya. Rasa cinta itu susah Bu, karena sudah kadung nyangkut. Rasa itu memang tidak bisa kita hilangkan. Karena ada kenangan-kenangan yang sudah masuk di benak kita. Dan kenangan itu indah gitu. Secara psikologis itu kan kenangan yang paling indah dan kenangan yang paling menyakitkan itu akan terbawa sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Percaya pada saya, misalnya suatu ketika Mas Pian menikah dengan perempuan lain, rasa itu masih ada, Mas. Suatu ketika 20-30 tahun ketemu begitu, dia sudah punya suami, Mas sudah punya suami, di hati dek itu pasti masih ada. Tapi kan kita punya kendali. Apa kendalinya? Kita sudah punya komitmen dengan orang lain dan kita harus mensyukuri bahwa kita sudah diberi pasangan kita yang baik dari Allah. Gitu.
Ya kuncinya sekarang adalah komitmen Mas Pian pada diri Mas Pian sendiri, sekaligus memberikan penjelasan, saya bukan berarti tidak mencintai kamu lagi. Saya masih menyukai kamu, saya mencintai kamu, tapi saya ingin cinta ini menjadi lebih baik bagi kita dunia akhirat. Karena itu maka hubungan kita ini tidak perlu kita lanjutkan dengan pola seperti ini, tapi kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga kita dipertemukan dalam jodoh Allah. Gitu. Amin. Seperti itu. Gampang Mas ngomongnya, pasti Mas Pian menjalaninya tidak mudah. Apalagi awal-awal tidak bertemu itu. Mungkin minum kopi rasanya sudah dikasih gula 3 sendok, rasanya kok pahit ya kopi ini gitu. Ya begitulah Mas. Tapi kalau sedang jatuh cinta, meskipun kopinya tidak dikasih gula, kok manis ya, karena terbayang wajahnya. Gitu Mbak Andriani. Ya gitu Mas Pian ya, yang sabar ya. Insya Allah nanti akan ketemu jawabnya. Apa katanya Mas? Waktu akan menyembuhkan. Nah gitu katanya Mas. Seperti itu. Semoga terselesaikan dengan cepat ya. Ya, dengan cepat. Ya, baik. Saya kembalikan kepada Mbak Andriani. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga ini Mas Pian sudah mau berbagi gitu ya pengalamannya. Ya, Ibu, ngomong-ngomong soal cinta nih, kita juga biasa kadang tidak setelah istilah bucin ini muncul, istilah toksik nih muncul juga ini. Nah, banyak biasa nih di sosial media. Kami tuh saling cinta, tapi kok nyakitin kadang satu sama lain. Apakah itu kalau ada juga yang istilahin sebagai bumbu-bumbunya cinta, atau itu sudah masuk ranah ini nih, Bu? Ranah toksik ketika kita sudah mulai tidak percaya sama diri sendiri, kayak hilang kepercayaan diri gitu. Apakah saya pantas atau tidak gitu? Cinta kok menyakiti? Kan itu jadi pertanyaannya, Mbak. Kalau kita belajar dari, mohon maaf ya kalau contoh saya terlalu juau, betapa cintanya Tuhan kepada makhluk. Mau makhluknya itu berbuat dosa dan berbagai hal apapun, tetap diberi nyawa oleh Allah. Tetap diberi kesempatan hidup. Nah, kenapa kalau misalnya kita sebenarnya pasangan kita tidak berbuat apa-apa, tapi kenapa ya ada rasa yang menginginkan kita menyakiti dia? Berarti kan toksiknya itu datang dari mana tuh? Dari kita sendiri atau dari pasangan? Dia pernah menyakiti saya, Bu. Menyakiti dalam hal apa? Mohon maaf, mungkin bahasa saya normatif ya. Bahasa saya normatif. Tapi kalau ini dalam perspektif saya, sekali lagi, jika memang hubungan itu tidak bisa dilanjutkan, mengapa tidak kita sudahi saja? Karena kalau yang benar-benar namanya cinta, tidak akan ada saling menyakiti, yang ada itu menerima. Kalaupun mungkin ada kalimat-kalimat negatif, itu bukan, saya tidak mengatakan itu wajar, ya. Itu mungkin pernah terlontar, kadang-kadang muncul seiring dengan rasa kecewa dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau memang kita benar-benar minta kepada Allah supaya cinta itu atas dasar niat untuk ibadah, maka akan muncul rasa menerima terhadap kelemahan pasangan dan ada rasa memaafkan. Itu diantaranya. Complicated memang, Mbak. Jadi kalau misalnya ada pacaran kan nggak boleh ya sebenarnya dalam agama. Ada hubungan saling menyakiti, ngapain dilanjutkan? Nggak perlu lagi. Bu, tapi saya mencintai dia. Kalau mencintai maka tidak akan seperti itu. Dia mengkhianati saya, berarti dia tidak mencintai. Sesederhana itu sebenarnya. Gitu Mbak Andrian. Yang bikin bulat itu karena kita sebenarnya mungkin ingin membalas dendam atau ingin masih mempertahankan gitu. Tapi kalau kita melepaskan, mengikhlaskan, ya sudahlah, berarti ya memang bukan untuk saya. Atau mungkin dia tidak baik untuk saya menurut Tuhan. Ya sudah. Berarti sudah sampai di sini. Gitu. Seperti itu. Seperti itu Mbak Andriani. Mungkin jawaban saya terlalu bulat mungkin Mbak Andriani. Saya kembalikan ke Mbak Andriani. Terima kasih Ibu. Kalau untuk membedakan toksik tidaknya, kalau dari secara jelas kan biasa dilihat kok
kekerasan mah sudah Ya, jelas nih, sudah betul, masuk betul. toksik nih, kata-kata negatif sudah masuk toksik. Tetapi Ya. ketika yang didapatkan itu adalah umpamanya adalah kata-kata yang positif, tapi maksudnya ya, maaf akunya orangnya seperti ini, tidak bisa membahagiakan bla 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 dan sebagainya. Ketika itu berulang kan akan jatuhnya menyakitkan gitu. Apakah itu betul. tidak termasuk toksik gitu, Bu? Sudah masuk hubungan yang sehat kah atau malah sebaliknya? Banyak ahli mengatakan hubungan yang sehat itu diantaranya di samping rasa saling menghormati itu kan rasa percaya. Saya pernah menemui seseorang, tahu gitu ya Mbak, mengetahui ada seseorang yang katanya dipantau oleh pasangannya itu 1 jam sekali di telepon. Nyaman nggak kira-kira? Misalnya Mas Pian nih atau mas-mas yang lain tadi yang tanya, 1 jam sekali itu dipantau. Apa enggak sekalian dikasih CCTV portable gitu kali ya? Atau dikasih semacam GPS gitu, ada di mana sekarang. Nah, semakin rasa ingin tahu dia di mana dan sebagainya, itu kan menunjukkan semakin tidak percaya kita kepada dia, kepada pasangan kita. Itu yang perlu kita luruskan sendiri itu diri kita sendiri. Jangan-jangan seperti itu. Ada apa ya dengan diri saya? Bu, saya kan pernah dikhianati. Lah kalau emang sudah pernah dikhianati, mau memaafkan atau tidak? Kalau emang mau memaafkan ya sudah dijalani, tapi kita meminta dia untuk menghargai diri kita dan menghargai maaf yang kita berikan. Tapi kalau misalnya kita tidak mau memaafkan untuk menyudahi, ya sudah, disudahi aja begitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik supaya nyambung ya Mbak Andriani, ini dari Mbak Lina ini. Pernah menjalani hubungan yang toksik dan sampai sekarang merasa tidak ada rasa sedikit pun untuk menjalani hubungan dan mencoba membuka hati. Kalau belum membuka hubungan atau ya sudah enggak apa-apa, biarkan rasa itu hati itu netral dulu. Enggak apa-apa Mbak Lina. Bu, apa saya wajar, Bu? Kalau kita dendam lalu kita menganggap bahwa jangan-jangan semua laki-laki seperti itu hal yang normal lah, wajar. Tapi katanya almarhum Mbak Sofi Sudirman kan tidak semua laki-laki kan gitu katanya. Bagaimana Bu cara menyembuhkannya? Nyuwun, minta pada Gusti Allah, minta pada Tuhan. Ya Allah, Engkau memberikan aku ya hati yang mempunyai ruang untuk mencintai. Tapi saya pernah memiliki kekecewaan pada seseorang yang membuat saya tidak ingin lagi tertarik kepada seorang laki-laki. Tapi sunnahmu perempuan itu harus menikah dengan laki-laki. Maka pertemukan aku dengan orang yang mencintaiku karenamu, karena ridhomu, dan akan membuat aku menjadi lebih lagi beribadah dan mencintaimu. Kita berdoanya seperti itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Engkau zat yang maha memberikan petunjuk, memberikan waris, memberikan cinta, memberikan jodoh, dan sebagainya. Gitu Mbak Andriani. Karena kita ditakdirkan berpasangan kan? Dan jangan sampai kemudian tidak berpasangan itu menjadikan kita tidak punya kesempatan menyempurnakan agama, kan begitu. Tapi nanti jika menemukan orang yang baru, Mbak Lina, apa istilahnya, memohon kepada Allah dipertemukan di saat yang tepat, dan itu mungkin di saat yang kemudian siap untuk memasuki ke jenjang pernikahan, begitu. Nggih, Mbak Andriani, saya kembalikan ke Mbak Andriani. Ada mungkin terakhir untuk yang recent ada apa ini Kak Febriansa, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Febriansyah dari Sulawesi Barat. Langsung saja pertanyaan saya itu, mengapa mencintai seseorang, apakah mencintai seseorang itu dosa, Bu? Apakah mencintai seseorang dosa? Ini pertanyaan berat-berat ini Mbak Andriani. Wah, andai dosa itu, kalau misalnya kita berbuat dosa, lalu ya Mbak Andriani, Mbak Rusmi, di jidat kita itu dosa gitu, ada stempelnya. Aduh, cinta itu saya sudah maknai tadi, cinta itu perasaan mendalam. Saya pernah mendengar orang yang mencintai seseorang dan mengagumi seseorang, tapi tidak terbawa pada birahi, lalu dia menyerahkan kepada Allah, dan cintanya itu tidak tersampaikan, lalu dia meninggal, katanya itu juga berpahala. Itu malah begitu, itu gimana itu? Tapi tidak terbawa kepada hal-hal yang maksiat ya.
Ini kalau kita mencintai seseorang karena Allah, lalu kemudian kita niatkan untuk ibadah, tentu itu bisa menjadi jalan kita menuju Allah, kan gitu ya Mbak Mas Febriansyah ya. Tapi dalam hal ini, kajian kita hari ini adalah seputar cinta yang bisa membawa kepada hal-hal yang toksik. Ya di antaranya yang cinta hubungan yang toksik itu tadi menyerempet hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah begitu. Gitu jawaban saya, Mbak Andriani. Monggo Mas Febri, matur nuwun. Saya kembalikan kepada Mbak Andriani. Ada. Oke. Kita lanjut sebelum nih ada 2 pertanyaan terakhir nih, Bu. Yang viral di sosial media, yang viral di TikTok nih, kan biasanya disebutnya komunikasi adalah kunci dalam suatu hubungan. Tapi ada baru-baru lagi nih yang viral, komunikasi itu nggak cukup kalau nggak ada yang namanya pemahaman gitu. Jadi harusnya gimana biar hubungannya itu menjadi sehat, dan juga mungkin disambung saja ya Ibu untuk pertanyaan selanjutnya terakhir. Bagaimana untuk keluar dari hubungan yang toksik ini? Biasa kan kalau kita punya teman itu kan dilihatnya, ini hubungannya toksik nih, gedek sendiri gitu. Sudah tahu tuh hubungannya toksik tapi nggak bisa keluar gitu. Gimana cara menyikapinya Ibu? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama ini berat ini ya. Komunikasi itu kita maknai luas. Kalau saya memaknainya luas. Kita ngobrol itu komunikasi. Kita memberikan perhatian itu komunikasi. Kita bisa menyampaikan dari sisi bahasa tubuh itu komunikasi. Saya menjelaskannya ini dalam konteks hubungan pasangan yang sudah menikah ya, yang sudah sah ya. Dulu saya berpikir, ini saya cerita kebodohan saya zaman dulu. Kayaknya kalau sudah menikah itu, kebetulan saya banyak mengikuti kajian-kajian gender gitu ya. Kalau sudah menikah ya sudah, laki-laki itu ya dia harus aktif juga dalam keluarga, perempuan juga harus seimbang itulah hidupnya dengan standar seimbang yang saya pahami. Ternyata ada sisi-sisi lain yang harus kita perhatikan. Contoh, hal kecil. Ini monggo Mas Febriansyah, Febrianto, Mas siapa tadi Pian, coba saya bertanya pada para laki-laki. Para laki-laki suka nggak kalau makan itu dia bisa ambil piring, tapi dia suka jika piringnya itu ditaruh, nasinya diambilkan seberapa, terus kemudian diambilkan lauknya, diambilkan semuanya. Bukan dia enggak mau, tapi itu bentuk perhatian, bentuk cinta kita. Itu juga bagian dari komunikasi. Gitu. Terus kemudian hal-hal yang lain lagi. Mungkin hal-hal kecil yang kadang-kadang bagi kita mungkin itu suatu hal yang biasa. Menyiapkan minuman yang jarang dia bisa siapkan, misalnya bikin jus atau apa yang dia jarang siapkan, lalu kita jus untuk suami kita yang jelas begitu ya. Nah, itu bagian dari komunikasi. Nah, saat-saat yang singkat, mungkin sore hari ngobrol sambil nonton TikTok lucu bareng, itu komunikasi. Termasuk juga ketika kita menyampaikan hal-hal yang kita tidak suka atau hal-hal yang suka. Kalau ada hal-hal yang kita sukai, komunikasinya sederhana, kita memuji aja. Wah, hebat, luar biasa, dan seterusnya. Itu bagian dari komunikasi. Selebihnya, keterbukaan itu juga penting. Misalnya begini, ada pasangan yang mengatakan, HP saya kunci, suami saya kunci. Nggak usah deh tahu sama-sama, biar kita kan menghargai. Nah, kalau memang ada rasa percaya, ini kalau saya, kenapa harus dikunci kalau memang tidak ada rahasia? Gitu. Ya mungkin ada pandangan orang yang berbeda dengan saya ya. Tapi saya memaknainya, kalau memang ada rasa percaya dan tidak ada kerahasiaan, ngapain HP-nya harus dikunci dan kuncinya harus diganti, PIN-nya, password-nya harus diganti berkali-kali. Kalau memang tidak ada, ya sudah saling tahu aja bahwa PIN-nya itu dan di dalamnya tidak ada rahasia. Itu akan lebih bagus dan lebih menenteramkan, terutama bagi perempuan yang sering overthinking. Jadi memang terutama yang LDR, hati-hati yang LDR memang harus sering berkomunikasi, dan komunikasi fisik secara langsung itu memang harus dilakukan. Meskipun pengorbanannya pasti uang ya.
pasti uang. Tapi kalau terjadi sesuatu di suatu saat nanti, pasti akan muncul gini, andai dulu saya sering ketemu secara langsung. Nah gitu, uang itu menjadi tidak berharga akhirnya kan. Nah, lebih baik kalau selagi masih ada, maka masih bisa diupayakan, maka saling bisa mengalah atau mungkin saling memanage keuangan itu supaya saling bisa bertemu. Karena apa? Pertemuan fisik, intimacy, ingat tadi intimacy, passion, dan komitmen itu harus ada. Kalau hilang salah satu menjadi tidak lagi sempurna, begitu. Seperti itu. Lalu kemudian saya katakan yang kedua ya Mbak, bagaimana kita caranya keluar dari hubungan yang toksik? Saya katakan, apakah diri kita toksik? Jangan-jangan kita yang toksik. Yang toksik itu siapa kira-kira? Dia atau kita? Nah, pertama kita coba komunikasi dulu. Masih bisa dilanjutkan apa enggak? Gitu. Kalau misalnya tidak bisa dilanjutkan, ya untuk apa kita bertahan? Gitu. Kembali sekali lagi diajak ngobrol. Kalau misalnya setiap kali diajak ngobrol dia menghindar, dia marah, ya berarti emang hubungan itu nggak bisa dilanjutkan lagi. Gitu, nggak bisa dilanjutkan lagi. Seperti itu. Ya memang tidak ada kata sepakat dalam hal ini. Diajak ngobrol misalnya sebentar sudah tersulut emosinya, berarti diri kita sudah menjadi penyulut emosi. Nah itu sudah hubungan yang tidak sehat sama sekali, dan saya rasa memang ya sudah, berarti harus disudahi. Tidak perlu kita memaksakan untuk dicintai oleh seorang, karena mencintai yang tidak dicintai itu kan satu timbal balik yang sangat menyakitkan. Gitu. Itu Mbak Andriani. Seperti itu. Semoga apa yang tadi sudah ditanyakan terjawab ya Bu, dan tercerahkan nih teman-teman Edutrans. Saya aliran asertif Mbak. Monggo silahkan. Mungkin ada pertanyaan lagi atau cukup kita sudahi? Mungkin satu lagi boleh Ibu, sudah ada silahkan. yang respon. Silahkan. Ningsi, silahkan. Wah, jangan-jangan ditinggal pergi nih sama Mbak Ningsi nih. Halo, Assalamualaikum Mbak Ningsi. Mbak Ningsi, silahkan. Apakah ini namanya ditinggal pas sayang-sayangnya gitu? Atau di ghosting? Di ghosting ini. Ditinggal mas sayang-sayangnya. Iya. Terasa nih hampir 2 jam kita ngobrol Ibu, berbagi ilmu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Andrian, karena Ningsinya tidak merespon, boleh saya? Iya, saya kaget tadi. Ningsih kok suaranya jadi besar. Silahkan. Nggak apa-apa, monggo silahkan Mas Andrian. Ketika Ningsi pergi, muncullah Ali. Ya. Oh gitu ya. Silahkan Mas Andrian. Ya, baik, terima kasih Mbak Andrian atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan itu Bu, ya, kenapa sih ada yang perempuan itu sulit dipahami? Wah, ini satu topik seminar sendiri nih. Men from woman from Venus, men from apa katanya? Silakan Mas Andrian. Gimana cara memahami perempuan gitu ya Mas ya? Ya, itu aja. Bu. Iya, tapi pertanyaan Mas Andrian ya. Bagaimana psikologi menjawab hal ini? Ya baik. Kenapa perempuan sulit untuk dipahami? Kenapa mesti laki-laki dituntut untuk lebih peka? Terima kasih. Mas, sebentar. Punya pengalaman tentang hal itu? Sepertinya ada jejak-jejak kecewa ini kayaknya ya. Ya, saya pikir ini pengalaman umum bagi kebanyakan kaum Adam. Waduh, tidak semua Mas, tidak semua laki-laki katanya Mbak Sofi Sudirman gitu. Mas Andrian pernah dikecewakan? Nyaris, Mbak. Oh. Nyaris Andrian. Nyaris sedikit lagi. Okay. Tapi belum sampai kecewa atau sudah kecewa? Pemaklumannya lebih mendominasi, mungkin karena rasa cintanya lebih banyak sehingga harus lebih banyak pemaklumannya.
Begitu. Ketika kita ketika cinta kita, ya. Jadi ya. harus lebih dominasi oleh pengertiannya, Iya. jawabnya, dan asas pengertian yang lebih harus diini, sehingga dengan sendirinya ya perempuan itu terpahami secara sederhana begitu. Wah, ini Mas Andrian sudah menjawab pertanyaannya Mas Andrian sendiri. Ketika cinta lebih besar, maka pengertian akan datang dengan sendirinya, gitu kayaknya ya. Jadi karena rasa cinta itu, maka ada rasa memahami, menghargai, begitu. Ada empati, begitu kira-kira. Sebenarnya sama kok, Mas. Laki-laki itu di mata perempuan juga dipikirnya, kenapa ya laki-laki itu kok begitu? Betul nggak Mbak Andriani, Mbak Rusmi? Nah, kenapa sih laki-laki itu kok begitu? Jadi sama, perempuan memandang laki-laki semacam itu, begitupun sebaliknya, perempuan memandang laki-laki seperti yang barusan saya sampaikan. Nah, itulah keunikan hidup. Kita memang diciptakan berpasangan untuk saling melengkapi dan saling memberikan penguatan begitu. Begini Mas, ini kata psikologi nih ya, termasuk saya melakukan refleksi diri. Perempuan itu suka pada hal yang detail, melihat segala sesuatu itu sangat detail, termasuk dalam hal perasaan, gitu. Tapi laki-laki sebaliknya, laki-laki itu melihat satu itu secara global, gitu aja kok dikomentari, gitu kan laki-laki kalau berpikirnya. Tapi bagi perempuan gitu harus dikomentari. Hal kecil aja dikomentari, misalnya jilbab yang tidak serasi, hal-hal kecil, baju yang tidak serasi, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang menjadi perhatian perempuan, di mana perhatian itu kadang-kadang tidak menjadi bagian perhatian utama laki-laki. Gitu. Sehingga dalam hal ini perbedaan inilah yang seringkali bilang, pahami dong perempuan. Sebenarnya di satu sisi laki-laki juga butuh difahami, karena saya katakan tadi perempuan juga harus belajar memahami laki-laki. Yang namanya saling mencintai maka harus saling memahami, seperti itu Mas Andrian. Jadi enggak kalau dibilang apakah memang hanya perempuan yang minta untuk difahami? Oh enggak, saling memahami. Seperti itu ya. Gitu jawaban saya Mbak Andriani. Semoga jawaban saya bisa memberikan kalau bilang pencerahan enggak lah. Ya wawasan dan paradigma yang mungkin nanti bisa membantu Mbak dan Mas sekalian menghadapi dinamika emosi dalam pengalaman menemukan cinta dan membangun cinta. Begitu kira-kira. Jangan tersesat dan jangan terjebak dalam cinta yang menyesatkan, dan mintalah selalu petunjuk kepada Allah Tuhan yang Maha Cinta, Maha Rahim dan Maha Rahman, agar cinta yang ditumbuhkan di hati kita dalam kehidupan kita adalah cinta yang mencerahkan, cinta yang membawa kita kepada ridho, dan cinta yang membahagiakan. Itu yang kita minta. Terima kasih Mbak Andriani. Mohon maaf jika ada salah khilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.